Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 30. Cowok romantis. Baru 2 menit Alia sudah balik lagi ke ruang santai. Kak Re, gak ada pelayan ya di apartemen ini? Lapar, rengek Alia mengelus perutnya yang lapar kembali padahal belum lama mereka selesai makan. Enggak, masak sendiri, cuek Re beratap televisi. Kan gak pandai, kekeh Alia duduk di samping Daniel bersandar manja di lengan suaminya. Tuh, masih males-malesan lagi, kamu belajar masak. Tegur Daniel dengan seolah senyum mengelus kepala Alia. Mereka berlima malah bergantian menghujat Alia yang membuat Alia kesal, tapi Alia punya ide. Kayak kalian bisa aja, hujat Alia balik memangku kedua tangannya bersandar ke sofa. Bisalah, apa yang tidak kami bisa, sobong Ray. Gak percaya, paling juga gak enak. Ucapan pedas Alia beratap satu persatu pria dewasa yang tampan-tampan menyejukkan mata itu. Masakan kami kelas internasional rasanya, bukan nasional lagi bocil. Tambah Joe karena mereka berlima memang sangat mahir memasak. Enggak percaya, ketus Alia terus menaikkan emosi pria itu. Oh, kamu mau bukti? Tertantang boy. Nah, iya, senyum manis gadis bandel, makan enak dia kalau kelima pria itu memasak. Dia menjebak kita, sadar Ray. Udah bilang tadi ya, ucapan laki-laki harus paten, peringat Alia yang membuat mereka menarik nafas panjang. Baiklah, ucap boy yang sudah terlanjur berucap juga. Daniel hanya tersenyum lebar, lalu saat teman-teman sudah pergi ke dapur, Daniel mengecup pipi Alia dari samping. Limited edition kamu sayang, gemas Daniel lalu ikut menyusul teman-teman yang sedang memasak di dapur. Setelah sejenak berkutik dengan ponselnya, Alia pun menuju dapur merasa penasaran dengan apa yang sedang dilakukan para pria dewasa itu di dapur. Betapa takjubnya Alia melihat barisan kelima pria yang sibuk dengan pekerjaan mereka masing-masing. Hus, jangan kacau, duduk di sana, ucap Ray pada Alia yang akan memasuki ruang dapur tempat mereka lagi sibuk-sibuknya. Ih, galak amat. Ceberut Alia berbalik lalu duduk di kursi dekat meja dapur menopang pipinya dengan kedua tangannya meratap pria-pria itu memasak. Mau makan atau enggak? Jawaban ketusiko beratap bocil bandel yang sudah menjebak mereka dalam permainan kata-kata doang. Iya, patuh Alia yang penting makan. Mereka sibuk dengan kegiatan memasak sedangkan Alia hanya menjadi penonton. Au, rintih Joe saat tangannya terluka karena terlalu cepat mengiris bawang, tangannya jadi luka. Alia dengan sigap mengambil kotak P3K lalu berlari ke arah Joe karena khawatir melihat darahnya cukup banyak. Kak, kenapa nggak hati-hati? Tegur Alia memegang tangan Joe lalu segera mengambil kapas dan membersihkan darahnya dengan teliti. Bahkan meniup dengan penuh perhatian. Circle mereka hanya tersenyum lebar melihat Alia yang mengobati Joe layaknya seorang adik yang mengobati kakaknya. Udah duduk aja di sana biar kami yang masak, kata Daniel tanpa ada rasa cemburu sedikit pun membuat temannya sedikit heran. Coba Neil ini udah pas garamnya atau belum? Tanya Ziko yang sudah menambah semua bumbu semua. Bertanya pada Daniel yang merupakan ahli rasa. Sebentar aku coba. Daniel meneteskan beberapa tetes kuah sup ke tangannya dan mencoba. Ini terlalu hambar, komentar Daniel setelah muntah dan membersihkan mulutnya. Gue pikir asin sampai lo muntah segala. Komplain Ziko sewot kembali menambah garam. Perutku mual jika makan makanan yang rasanya hambar, jawab Daniel lagi yang diangguki teman-temannya.
Selesai memasak, mereka menata semua makanan dan peralatan di atas meja lalu memulai makan malam bersama yang sangat jarang terjadi. Wah, masakan kakak enak, enak semua, puji Alia makan dengan lahap bahkan nambah. Iya, lagian udah lama juga kita nggak makan bareng, ucap Ray yang sangat menikmati suasana kekeluargaan itu. Lah bukannya selama ini kalian selalu bareng? Bareng ya, kok jarang makan bersama? Tanya Alia lagi. Sering bersama, tapi kebersamaan yang lain bocil, kekeh boy begitu belak-belakan. Tanpa rasa kasihan tamparan keras Joe mendarat di lengan boy, belum lagi pelototan matanya. Kalian mah selalu memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan, komen Alia tanpa ekspresi. Hehehe, tapi sekarang udah jarang bocil nggak tiap hari kayak bisanya, jawab Ziko tersenyum malu dengan bocil itu ingat kebiasaan mereka. Terserah kalian deh, asal jangan Dedi aja yang ikut. Pelototan mata seram Alia pada Daniel yang membuat pria dewasa itu langsung tersedak. Kalau Dedimu ikut kamu bisa apa Alia? Tanya Ray balik ingin tahu. Ikut jugalah, jawaban cuek Alia. Yakin tahan lihat dia sama wanita lain? Tanya Joe balik. Kalau nggak tahan kan banyak juga om di sana. Jawaban bocil itu membuat semua pria itu terperanjat. Astaga, Daniel menatap istrinya itu dengan mata menyipit. Kan kalau, Dedi, kekeh Alia mengelus lengan suaminya yang sekarang sensitif itu. Dedi nggak akan begitu lagi, jadi jangan pernah berpikiran begitu kamu, kata Daniel. Iya, jawab Alia lalu mereka makan dengan tenang. Selesai makan Daniel dan Alia mencuci sedangkan yang lain menata tempat tidur mereka di ruang santai. Sayang kalau nyuci piring itu gak boleh dicampur semua, ribet kan jadinya, piring sama piring dulu. Ucap Daniel mengajari istri kecilnya dengan lembut. Tapi nggak mau bersih Dedi, rengek Alia menatap suaminya yang berdiri di belakang. Sudah dicuci pun masih ada bekas minyak yang terasa. Daniel berdiri mendekat lalu mengajari istrinya cara mencuci piring yang benar. Berada di posisi yang begitu dekat dengan pria dewasa itu membuat jantung Alia berdebar tak karuan seolah cinta sedang bunga dalam hatinya. Alia benar merasa hatinya mencintai suaminya saat ini. Ngerti nggak apa yang Dedi ajarkan? Tanya Daniel yang sedari tadi mengajari istrinya. Alia menggeleng polos sambil menatap Daniel membuat pria dewasa itu geleng kepala. Udah, biar Dedi yang cuci kamu yang pindahin kerak aja, lembut Daniel tak ingin juga istri kecilnya itu nanti malah lelah. Iya Dedi, Alia menata setiap piring yang selesai Daniel cuci di rak. Setelah selesai Daniel menggandeng Alia berjalan keluar dapur menuju kamar agar mereka bisa tidur sudah malam juga. Saat lewat dekat ruang santai mereka melihat keempat pria dewasa yang tengah berbaring santai sambil nonton TV. Sayang, Dedi boleh nggak tidur sama mereka? Tanya Daniel pada istrinya. Entah kenapa dia merasa begitu ingin tidur bersama teman-temannya, tapi Daniel juga memikirkan istrinya yang nanti malah takut tidur sendirian.
Tapi kalau kamu takut tidur sendiri ya udah, kita tidur berdua aja, kata Daniel. Kalau Dedi mau kita tidur sama mereka aja. Pendapat Alia yang takut juga ditinggal tidur sendiri, apalagi ini bukan tempat biasa dia tidur. Tapi melihat Daniel yang sepertinya begitu ingin, tak mungkin juga Alia melarang. Ah, enggaklah sayang. Kamu kan perempuan, masa tidur sama teman Dedi. Tak setuju Daniel, bahkan tak rela. Alia tidur di tepi aja dekat Dedi, kata Alia yang beneran merasa takut ditinggal sendiri. Ya udah yuk, ajak Daniel. Kami tidur di sini juga ya, kata Daniel menghampiri temannya yang berbaring bersandar pada sofa. Iya, jawab mereka bergeser agar Daniel dan Alia bisa ikutan tidur. Wih, film action, adventure bagus alurnya, tanya Daniel yang begitu tertarik untuk ikut menonton. Kayaknya sih bagus, baru mulai 4 menit yang lalu, jawab Boy bergeser sedikit lagi agar Daniel bisa di sebelahnya. Dedi, Alia mau tidur, kata Alia yang merasa sudah mengantuk. Ya udah sini baring. Daniel duduk bersandar ke sofa lalu meminta Alia berbaring menjadikan pahanya bantal. Setelah Alia berbaring menjadikan pahanya bantal, Daniel mengikat asal rambut panjang Alia dengan gelang karet miliknya lalu menarik menyelimuti Alia yang langsung tertidur saking ngantuknya. Melihat Daniel begitu, ada segelintir perasaan aneh di hati teman, ternyata punya istri bocil sangat menyenangkan serta asik sepertinya. Ngantuk banget kayaknya, senyum hangat Daniel elus kepala Alia yang terlihat begitu lucu saat tidur. Dedi dingin, rengek manja Alia memeluk sebelah kaki Daniel yang membuat keempat jomblo karatan itu ngilu. Daniel menarik selimut lalu elus kepala serta punggung Alia agar nyaman tidur. Kenapa? Tanya Daniel spontan saat dia mengalihkan tatapannya dari Alia yang dia lihat malah tatapan bengong keempat temannya. Enak ya Neil punya istri, tanya Ziko seperti orang bodoh. Dia pikir selama ini punya istri itu cuma sebatas es dan uang, ternyata tidak. Daniel mengangguk sambil tersenyum mengelus punggung Alia. Pantas aja kau tak ingat klub lagi Neil, kau sudah menikmati keindahan yang tak ada apa dibandingkan kenikmatan di klub, senyum hambar Boy. Tapi diriku sedang diselimuti rasa takut. Cerita Daniel merasa begitu takut jika suatu waktu istrinya malah memilih pergi bersama pria lain. Kenapa? Tanya mereka spontan. Ada seseorang yang sepertinya sedang mencintai dan berusaha mendapatkan hati istriku, ucap Daniel dengan suara lirih. Kenapa kau harus takut Neil? Kau kan suaminya dan bocil bandel ini juga mencintaimu, lalu kenapa harus takut? Realistis Jo. Kau yang jadi suaminya, jadi kau adalah pemenangnya, tambah Ray. Tapi pria itu adalah orang yang dari kecil sudah dikenal Alia. Bahkan dia sendiri mengaku pernah menyukai pria itu karena baik dan selalu melindunginya, ucap Daniel yang membuat temannya terdiam. Jadi pria itu temannya sepupu Alia yang kemarin, tanya Joe yang sudah punya kesimpulan. Iya, tapi bedanya dia sudah jadi dosen dan dulu kuliah di luar negeri, jawab Daniel.
hanya bisa melakukan satu hal, Neil. Pendapat Boy yang membuat Daniel langsung menatapnya. Apa? Tanya Daniel balik. Pertahankan rasa cinta istrimu yang telah ada. Kalau perlu buat rasa itu terus bertambah, ucap Boy memberikan solusi. Karena istrimu masih dalam fase penghujung remaja, kau juga harus membuatnya jatuh cinta dengan versi remaja yang relevan. Jelas Siko yang merujuk pada cara memberi perhatian serta apresiasi perasaan. Jadi aku harus jadi pria romantis? Tanya Daniel spontan. Cowok romantis, ralat Joe. Iya deh, nanti aku akan mencoba serta mempelajari beberapa trik, serta style pria cool yang disukai gadis kecil seperti Alia. Seulas senyum Daniel, lalu sekarang mereka mulai berfokus pada televisi di depan mereka. Di tengah kefokusan mereka tiba Daniel ingin pipis. Dia memindahkan kepala istri kecilnya ke bantal memastikan gadis kecil itu tidur dalam posisi yang baik lalu baru pergi. Aku ingin pipis sebentar, ucap Daniel yang diangguki temannya. Belum beberapa menit Daniel pergi, Alia yang sudah tertidur itu terus bergerak pelan mencari kehangatan yang setiap malam selalu dirasakannya. Alia yang sudah terbiasa tidur dalam pelukan Daniel tentu secara tidak sadar pun akan tetap mencari kehangatan yang selalu didapatkannya. Alia merasa dingin serta kurang nyaman dalam tidurnya sehingga dia terus bergerak mencari kenyamanan. Rengek Alia dalam tidurnya kembali memeluk kaki suaminya bahkan meletakkan pipinya manja seperti biasa. Astaga, suara berat Boy memejamkan mata tak tahu harus apa, bocil manja itu membuatnya beku. Bersambung.